Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 17 Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini mengubahkan hidup kami, agar sungguh-sungguh setia dan percaya hanya kepada anak Allah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noven Tambalean. Silakan Ibu Noven. Selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini 17 Januari 2021. Percaya kepada Dia berarti hidup yang kekal. Ayat inti, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 36. Apabila jiwa menyerahkan dirinya kepada Kristus, suatu kuasa yang baru akan bekerja pada hati yang baru itu. Suatu perubahan terjadi yang manusia tidak pernah bisa laksanakan bagi dirinya. Itulah suatu pekerjaan supernatural, membawa suatu elemen ajaib ke dalam sifat alami manusia. Jiwa yang diserahkan kepada Kristus menjadi benteng kepunyaannya yang dipertahankannya dalam dunia pemberontak. Dan ia bermaksud agar tidak ada kuasa kelak dikenal di dalamnya, melainkan kuasanya sendiri. Satu jiwa seperti itu yang dipelihara sebagai milik perwakilan-perwakilan surga tidak dapat dikalahkan oleh serangan iblis. Kristus bersedia memberikan semua pengaruh surgawi. Ia mengetahui segala godaan yang datang kepada manusia dan kesanggupan tiap-tiap orang. Ia menimbang kekuatannya. Ia melihat yang sekarang dan yang akan datang, lalu menghadapkan kepada pikiran segala kewajiban yang harus dihadapi dan menganjurkan agar perkara-perkara duniawi yang biasa tidak akan dibolehkan sampai begitu memenuhi pikiran, sehingga perkara-perkara yang kekal kelak hilang dari perhitungan. Karunia anugerahnya melalui Kristus diberikan cuma-cuma kepada semua orang. Tidak ada pilihan melainkan pilihan seseorang yang olehnya siapa saja boleh binasa. Allah telah menjelaskan dalam sabdanya syarat-syarat atas mana tiap-tiap jiwa akan dipilih kepada hidup kekal, yakni penurutan pada perintah-perintahnya melalui iman dalam Kristus. Allah telah memilih suatu tabiat yang harmonis dengan hukumannya, dan barang siapa yang akan mencapai ukuran tuntutannya akan beroleh izin masuk ke dalam kerajaan kemuliaannya. Kristus sendiri berkata, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Betapa tinggi kedudukan untuk disamakan dengan Dia yang di dalamnya semua kesempurnaan dipusatkan. Dia adalah Raja Surga. Tetapi yang mengasihi kita meskipun jauh dalam dosa, begitu banyak sehingga bahasa tidak dapat mengucapkannya. Untuk kepentingan kita ia meletakkan jubah kerajaannya, turun dari atas tahta dan menjadi seperti seorang di antara kita, kecuali dalam dosa, agar hidup dan tabiatnya menjadi satu teladan untuk ditiru oleh semua orang, agar mereka boleh mendapat karunia hidup yang kekal. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh renungan pagi hari ini, percaya kepada Anak dan beroleh hidup yang kekal berhubungan dengan pekabaran malaikat ketiga. Renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 25 paragraf 3 yang berkata, Allah telah menjelaskan dalam sabdanya syarat-syarat atas mana tiap-tiap jiwa akan dipilih kepada hidup kekal, yakni penurutan pada perintah-perintahnya melalui iman dalam Kristus.
Mereka yang dipilih kepada hidup yang kekal adalah mereka yang menurut kepada perintah Allah dan iman di dalam Kristus. Apakah iman di dalam Kristus sama dengan iman kepada Yesus? Selected Messages buku ketiga halaman 168 paragraf 2 menjelaskan, iman kepada Yesus telah diabaikan dan diperlakukan dengan cara acuh tak acuh dan ceroboh. Itu tidak menduduki posisi penting sebagaimana yang diungkapkan kepada Yohanes. Iman dalam Kristus sebagai satu-satunya harapan orang berdosa sebagian besar telah ditinggalkan. Tidak hanya dari ceramah yang diberikan, tetapi juga dari pengalaman kerohanian dari banyak orang yang mengaku percaya pada pekabaran malaikat ketiga. Melalui kutipan ini, iman kepada Yesus atau faith of Jesus disetarakan dengan iman di dalam Yesus atau faith in Jesus. Sebab keduanya diabaikan, ditinggalkan, padahal itu adalah bagian dari pekabaran malaikat ketiga. Apakah iman kepada Yesus tersebut? Selected Messages buku ketiga halaman 172 paragraf 3 menyatakan, iman kepada Yesus, hal itu dibicarakan, tetapi tidak dipahami. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Yesus yang menjadi bagian dari pekabaran malaikat ketiga? Yesus menjadi penanggung dosa kita sehingga Dia bisa menjadi juru selamat kita yang mengampuni dosa. Dia diperlakukan sebagaimana kita sepantasnya diperlakukan. Dia datang ke dunia kita dan menanggung dosa kita agar kita bisa mengambil kebenarannya. Dan iman dalam kemampuan Yesus untuk menyelamatkan kita dengan berlimpah dan sepenuhnya dan seluruhnya adalah iman kepada Yesus. Inilah penjelasan tentang apakah iman kepada Yesus itu, yaitu iman dalam kemampuan Yesus untuk menyelamatkan kita. Jadi, bila kita buat persamaannya, kehidupan kekal itu adalah menuruti perintah Allah sebagaimana Wahyu 14 ayat 12, dan itu sama dengan penurutan hukum. Kemudian iman kepada Yesus yang juga dalam Wahyu 14 ayat 12, yang artinya iman dalam kemampuan Kristus untuk menyelamatkan kita. Kehidupan kekal itu bukan hanya penurutan hukum. Kehidupan kekal itu bukan hanya iman dalam kemampuan Yesus untuk selamatkan kita. Kehidupan kekal itu adalah kedua-duanya. Perhatikan renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 25 paragraf 3 yang berbunyi, Allah telah memilih suatu tabiat yang harmonis dengan hukumnya, dan barang siapa yang akan mencapai ukuran tuntutannya akan beroleh izin masuk ke dalam kerajaan kemuliaannya. Allah memilih karakter yang selaras dengan hukumnya, sebab hukum adalah salinan karakter Allah. Roh Nubuat menyatakan dalam Christ Object Lesson halaman 315 paragraf 1 yang berkata, Allah menuntut kesempurnaan anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri dan itu adalah standar dari semua karakter. Hukum Allah adalah salinan karakter Allah dan itulah standar semua karakter. Itu sebabnya yang selamat adalah yang karakternya harmonis dengan hukum Allah. Nah, apakah kita dapat menghidupkan karakter Allah dengan kekuatan kita sendiri? Tidak bisa. Itu sebabnya renungan hari ini juga menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, masih dari halaman 25 paragraf 3 yang berbunyi, karunia anugerahnya melalui Kristus diberikan cuma-cuma kepada semua orang. Dalam tulisan aslinya, Nya White menyatakan the gift of His grace. Grace dalam Alkitab lebih banyak diterjemahkan menjadi kasih karunia. Salah satu kalimat terkenal dari Alkitab adalah saved by grace atau diselamatkan oleh kasih karunia. Kita bisa baca dalam Efesus 2 ayat 5 dan ayat 8. Nah, apakah kasih karunia Allah itu yang diberikan melalui Kristus? Kasih karunia atau grace adalah beberapa tampaknya merasa bahwa mereka harus menjalani masa percobaan dan harus membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka telah direformasi sebelum mereka dapat menagih berkat-Nya. Tapi bahkan mereka boleh menagih berkat Allah sekarang. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk menolong kelemahan mereka
atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Selected Messages buku 1 halaman 353 paragraf 1. Berkat Allah, yaitu kasih karunia-Nya, adalah Roh Kristus. Itulah yang menolong umat Allah dalam membentuk karakter Kristen. Kenapa kita perlu karakter Kristus? Karena hanya Kristus yang sanggup menyatakan tabiat Allah kepada umat manusia. Mari kita baca kutipan berikut ini dalam Membina Keluarga Sehat halaman 383 paragraf 4 yang berkata, dengan mengenakan kemanusiaan atas dirinya, Yesus datang untuk menjadi satu dengan umat manusia dan pada saat yang sama menyatakan Bapa Semawi kita kepada umat manusia yang berdosa. Ia sudah ada di hadirat Bapa dari mulanya, Ia yang menjadi wujud dari Allah yang tidak kelihatan itu. Dia saja yang sanggup menyatakan tabiat keilahian itu kepada umat manusia. Yesus adalah gambar wujud Allah. Dia saja, yaitu hanya Yesus, yang sanggup menyatakan karakter Allah, karakter ilahi, kepada umat manusia. Hanya Yesus saja yang sanggup, tidak ada yang lain. Itu sebabnya yang kita perlukan adalah Roh Kristus. Di mana Roh Kristus hadir dalam hidup kita? Experience in Australia halaman 7 paragraf 5 berkata, hanya ketika Roh Kristus diam di dalam hati oleh iman, kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan tentang Kristus. Kutipan ini selaras dengan Galatia 4 ayat 6 dan Efesus 3 ayat 17, di mana Allah Bapa menyuruh Roh Anaknya ke dalam hati kita dan Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Roh Kristus inilah yang menolong kita bertumbuh dalam pengetahuan akan Kristus dan khususnya karakternya yang satu dengan karakter Bapa. Roh Kristus inilah kuasa yang bekerja pada hati yang baru sebagaimana renungan hari ini menyatakan. Karenanya mari kita lihat kembali bagan kita sebelumnya. Kehidupan kekal itu adalah menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Menuruti perintah Allah itu sama dengan penurutan hukum yang adalah karakter Bapa, dan iman kepada Yesus itu adalah iman dalam kemampuan Kristus untuk selamatkan kita. Keduanya ini hanya dapat diwujudkan dalam hidup kita melalui kasih karunia Allah Bapa, yaitu Roh Kristus. Roh Kristuslah wujud daripada iman kita dalam kemampuan Kristus menyelamatkan kita, dan Roh Kristus hadir dalam hati kita untuk memampukan kita menuruti hukum Bapa yang adalah karakternya. Tidak cukup hanya beriman kepada anak Allah. Harus ada buah dari iman itu, yaitu penurutan hukum. Namun kita menurut hukum tersebut bukan karena kuat kuasa kita, namun karena kuasa Kristus melalui kehadiran Roh-Nya dalam hati kita oleh iman. Kristus mampukan kita menuruti perintah Allah, sebab perintah Allah telah digenapi di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Jadi, kehidupan kekal itu adalah beriman kepada Yesus, menerima Roh-Nya dalam hati kita oleh iman, dan Yesus akan mengerjakan buah-buah penurutan akan perintah Allah dalam hidup kita. Itulah sebabnya Paulus berkata, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Inilah makna barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan tentang barang siapa yang percaya kepada Yesus berarti menerima hidup yang kekal. Hal ini selaras dengan pekabaran malaikat ketiga, khususnya tentang penurutan perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini semua dimampukan hanya oleh karena kehadiran Roh Kristus dalam hati kami. Karenanya, curahkan Roh anak-Mu ya Bapa dalam hidup ini, beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.